Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin membahas tentang bisnis yang lancar. Bisnisnya lancar, tapi cash flow-nya mandek. Nah, ada yang pernah ngalami seperti itu nggak? Jadi secara bisnis itu lancar, tapi cash flow-nya mandek. Gitu, lucu kan? Bisnis lancar tapi duitnya nggak ada. Ini juga pernah saya alami ya. Jadi kebanyakan bisnis tipe ini adalah tipe-tipe bisnis yang pemasarannya adalah kita sebagai supplier biasanya. Misalkan gini, teman-teman tuh berkecimpung di bisnis yang di bidang supplier. Contohnya misalkan kita punya produk yang paling biasanya kecil sih di bidang komoditi ya. Contohnya misalkan gini, teman-teman tuh punya produk misalkan air mineral dengan brand baru contohnya. Dengan brand baru, biasanya di awal mungkin penjualannya mulai dari area sekitar aja, distributor kecil di sekitaran tempat produksi kita, atau mungkin kalau kita misalkan kayak saya di Tangerang, mungkin awal saya pasarkan di area Tangerang dulu aja supaya warga Tangerang tahu kalau kita punya produk seperti ini nih. Tapi biasanya untuk beberapa pengusaha yang mulai berkecimpung di bidang ini, yang pingin segera usahanya itu maju dan berkembang, biasanya langsung acuannya tuh ke customer yang mempunyai database banyak ya. Contoh misalkan gini, saya punya yang ini ya, 1 atau 2 customer yang sekali pembelian langsung banyak biasanya yang diincar tuh. Supaya nggak terlalu banyak budget untuk marketingnya, maksudnya gitu. Misalkan saya punya produk A nih, produk minuman, entah inilah minuman air kemasan, contoh minuman air mineral aja deh, air mineral merek A contohnya. Merek A ini saya pingin mengembangkan penjualannya ya, jadi saya pingin mengurangi biaya marketingnya, tapi saya pingin beberapa customer aja lah, misalkan 1 atau 2 customer, tapi sekali pembelian itu bisa nilainya tinggi gitu. Itu biasanya kan kita tunjukkan ke instansi-instansi ya, misalkan contoh perusahaan-perusahaan seperti perhotelan, seperti restoran mungkin, atau bisa juga kita jual ke retail seperti minimarket modern nih, kayak sekarang beredar di banyak tempat ya. Di se-Indonesia adalah minimarketnya, kita semua tahu lah mereknya apa ya. Itu bisa juga kita bikin MOU dengan minimarket itu. Nah, kita bikin studi kasus, contoh gini aja, saya punya produk A, air minum kemasan, yang saya produksi misalkan per 1 botolnya air minum kemasan air mineral ya, 1 botolnya itu adalah Rp1.000 contohnya Rp1.000. Nah, Rp1.000 ini per 1 kemasan. Saya rencana mau masukkan produk ini ke hotel aja deh. Saya kerjasama masuk ke beberapa hotel, contoh ada 10 hotel yang saya supply contohnya. Nah, hotel ini biasanya kalau udah instansi seperti ini, mereka tetap ngambil barang ke kita, tapi dengan sistemnya tempo biasanya. Nah, tempo ini yang biasanya harus hati-hati sama teman-teman, harus hati-hati dengan sistem tempo ini ya. Karena kita naruh barang, kita hanya dapat piutang kan. Jadi kebanyakan tempo untuk instansi itu paling cepat itu biasanya 3 bulan, instansi besar ya. Yang lama bisa sampai 6 bulan. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini. Jadi jangan terlalu tergiur sama pembelian yang kuantitinya banyak tapi pembayarannya seperti ini nih. Karena gini, contoh ada 10 hotel yang saya supply ya. Per 1 hotel itu contoh kita ambil skalanya mereka bulanan nih. Jadi contoh misalkan saya MOU bulan Desember, nah mereka mulai ngambil bulan Januari. Januari itu misalkan mereka ngambil 1 juta gelas. Nah, 1 juta gelas itu dikali 1000 kan, berarti terlalu banyak loh 1 juta gelas ya. 1000 gelas aja deh, 1000 gelas dikali 1000 HPP saya. Harga jual saya misalkan 1.500 deh. Jadi saya dapat untung itu Rp500 ya. Rp500 itu saya dapatkan, tapi dengan syarat temponya itu adalah 3 bulan. Jadi saya supply barang bulan Januari, saya baru dapat bayarannya itu di bulan 3, berarti bulan April saya baru dapat pembayaran untuk supply yang di bulan Januari. Contoh baru 1 hotel dulu aja ya. 1 hotel tuh mereka minta supply itu 1000 botol per bulan. Jadi bulan Januari saya supply 1000 botol dengan modal yang saya keluarkan, berarti kan kalau dikali 1000 adalah 1 juta ya.
Rp1.000.000. Kalau saya supply ke 10 hotel berarti yang dibutuhkan adalah 10 juta untuk modal pembuatan produknya. Belum saya hitung untuk mobilisasinya ya, untuk kendaraan ngirim barang ke sananya, untuk operasional kantor saya juga belum, karena untuk memproduksi 10.000 produk untuk 10 hotel. Jadi 10.000 produk itu pasti minimal ya, minimal itu kita kalau kita sekalian masih home industry, pasti kita harus dibantu oleh karyawan kan, untuk pengirimannya, terus untuk produksinya pasti kita harus dibutuhkan karyawan minimal. Kalau kita mau tetap kita yang mau kerja juga ya, satu orang lah yang bantuin kita. Anggap satu orang ini kita kasih gaji 1.500.000 per bulan karena masih awal ya perhitungannya ya. Terus gini, sedangkan gini, capital itu modal. Kita punya modal nih, kita nggak minjem ke bank ya, kita punya modal, kita punya duit cash itu misalkan itu kita punya duit sebesar yang pasti cukup 30 juta. Nah per bulan itu untuk operasional kita aja udah mengeluarkan gaji karyawan 1,5 juta. Pengiriman anggap sewa mobil, karena kita belum punya mobil ya, sewa mobil dan supirnya anggap aja 500.000 itu bisa mencakup 10 hotel tersebut ya. Tapi nggak mungkin sih untuk sekarang, cuman anggap aja segitu. Jadi operasional dan produksi kita per bulan itu 12 juta. Kita punya capital, kita punya modal adalah 30 juta sekarang. Ini kita berandai-andai aja ya, hitungannya gitu aja. Nah, bulan Januari kita membutuhkan modal 12 juta untuk produksi dan operasional. Jadi operasionalnya itu 2 juta, produksi itu 10 juta di bulan pertama nih. Bulan kedua mereka masih bisa minta dong, karena kita udah tanda tangan MOU sama mereka, jadi mereka tetap tempohan 3 bulan. Bulan Februari kita butuh produksi dengan kuantiti yang sama dan jumlah yang sama, berarti bulan kedua itu kita butuh modal 12 juta lagi kan. Bulan ketiga di bulan Maretnya dengan ritme yang sama. Tapi teman-teman gini, kita punya duit kan 30 juta kan, 30 juta itu untuk 2 bulan aja 24 juta, karena 12 juta dikali 2 bulan adalah 24 juta, sisanya 6 juta nih. Bagaimana kita bisa produksi dengan kuantiti yang sama di bulan ketiga kalau kita punya 6 juta doang biayanya? Otomatis mungkin ya teman-teman punya solusi. Contoh supplier, kita minta tolong utang dulu nih, kita utang tempo lagi nih ke supplier, atau untuk produksi supaya jalan dulu deh, yang penting operasional jalan, operasional tetap dibayar 2 juta, sisanya masih 4 juta. Nah untuk material kita misalkan ke supplier itu kita minta tempo dulu deh 1 bulan. Kita di tempo 3 bulan, ke supplier kita cuma minta 1 bulan, karena kalau supplier kecil nggak mungkin dia minta 3 bulan ya gitu. Jadi begitu udah masuk ke ritme ini, biasanya yang harusnya kita ngutang ke supplier 6 juta, biasanya karena di tempo sebulan harganya dinaikin sedikit, misalkan dinaikin 10%, jadi 6.600.000. Nah otomatis itu udah mengurangi profit kita dong. Nah setelah itu apa? Di bulan keempat itu syukur-syukur semua customer itu membayar dengan cara yang tepat waktu gitu. Kemungkinan sih kalau masih SOP awal itu biasanya tepat waktu ya, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah bulan keempat biasanya mulai agak yang mundur-mundur nih. Jadi teman-teman untuk yang mempunyai customer dengan sistem tempo ini, kalau udah berjalan beberapa bulan tuh mesti agak hati-hati tuh untuk tagihannya, jangan terlalu ngelos, karena biasanya dimainin sama si customer ini nih. Dari awal bilangnya 3 bulan bisa jadi 6 bulan, karena alasannya belum ada tanda tangan dari atasan apa-apa, karena banyak SOP kalau untuk di perusahaan besar itu. Dari misalkan bagian purchasing ke manajer, general manager, dari general manager baru ke direktur setelah itu, atau mungkin bisa jadi sampai komisaris tuh alasannya. Ada banyak tanda tangan yang harus karena pengeluaran perusahaan harus semuanya tahu gitu loh, perputaran harus semuanya tahu. Ada pengeluaran itu sampai direktur, sampai komisaris pun harus tahu. Kadang ada yang alasannya seperti itu. Jadi gini ya, ini sih nggak masalah kalau misalkan kita mempunyai modal seperti itu. Berarti di bulan keempat kita dapat pembayaran, anggapnya lancar, dapat 15 juta. 15 juta itu tapi harus dipotong lagi 12 juta untuk produksi di bulan keempat kan, 12 juta lagi kan. Nah ini kalau secara hitungan gimana ya, jadi saya
punya dana 30 juta untuk menghasilkan duit sebesar 5 juta aja. Ini untuk di awal ya. Untuk menghasilkan dana sebesar 5 juta aja, saya harus modal 30 juta dan ditempuh selama 3 bulan. Ini kalau menurut saya ini udah nggak sehat namanya. Jadi buat apa saya harus punya usaha? Saya untuk mendapatkan profit sebesar 5 juta. 5 juta itu adalah kotor masih ya. Tapi saya harus ini loh, modal 30 juta dan ditempuh selama 3 bulan. Itu pun kalau lancar gitu loh. Belum lagi setelah 5 juta ini kita harus dipotong yang pertama apa? Tadi operasional 2 juta. Berarti profit kita tinggal 3 juta. Setelah 3 juta, kita tuh harus bayar lagi. Tadi di bulan Maret kan kita udah utang lagi ke supplier sebesar untuk material di bulan Maret kemarin yang di bulan Maret yang kurang itu ya. Itu tadi kan 6 juta kan. Jadi kita udah dapatnya profit bersih 6 juta, masih dipotong lagi harus bayar 6 juta. Sedangkan kita sisanya cuma 3 juta tadi. Nah, kita kalau bayar semua langsung 3 juta, supplier itu tetap kita hutang dong kalau kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi tadi kita hutang ke supplier 6 juta. Di bulan April kita untuk memenuhi kebutuhan customer itu kita membutuhkan biaya produksi sebesar 12 juta. Kita dibayar 15 juta, berarti sisanya kita punya duit 3 juta. Kita punya hutang 6 juta di bulan Februari dan harus kita bayar di bulan April. Dari situ udah minus tuh di bulan April. Di bulan Mei kita harus produksi lagi sebesar itu. Mungkin kalau kita mau sabar kita nggak dapat untung dulu, mungkin 6 bulan pertama itu udah syukur deh kalau misalkan lancar itu. Yang jadi masalah lagi kalau misalkan order dari beberapa customer kita itu meningkat dari 1.000 menjadi misalkan jadi 2.000, bulan kedua misalkan minta 2.000, 3.000, kita dapat modal dari mana kalau kayak gitu? Modalnya dari mana? Orang kita untuk memproduksi untuk biaya yang sama aja kita udah gak ada modal gitu. Kecuali kalau kita punya modal yang banyak. Dalam waktu 1 tahun untuk produksi 1 juta produk pun kita aman gitu. Nah itu nggak masalah kalau sistem kayak gitu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan seperti itu ya. Kalau kita mau masuk ke instansi yang besar itu, kita harus mempertimbangkan sistem seperti ini nih. Jadi harus tahu modalnya itu dari mana kita. Kalau udah dapat marketnya. Terus dengan sistem kayak gitu merugikan kita apa enggak? Kalau kita modal kecil ya mendingan nggak usah kita ambil project seperti itu. Mendingan nggak usah. Jadi daripada pusing ke belakangan, akhirnya apa? Kalau udah pusing seperti ini, teman-teman biasanya apa? Cari pinjaman di bank. Cari pinjaman di mungkin kayak di BPKB. Nah di situ sama seperti supplier tadi, kalau kita utang, lihat di video saya sebelumnya deh, kalau kita pinjem duit ke bank misalkan 100 juta, itu pengembaliannya paling kecil itu kalau kita bayar lancar ya, itu bisa sampai 150 juta sekali kontrak kita jalan sama bank. Dan kalau misalkan kondisinya lagi seperti sekarang ini, sedang corona seperti ini ya, ada relaksasi pun biasanya mereka hanya memberikan kelonggaran kepada kita itu kebanyakan ya, yang yang banyak cerita itu hanya memberikan kelonggaran. Kita nggak perlu bayar pokok deh, hanya bayar bunganya. Contoh kalau misalkan kita dapat cicilannya sebulan 5 juta 5 juta itu pokok yang dikenakan kepada kita, misalkan 3 juta, 2 jutanya itu adalah bunga. Kita hanya dikasih kesempatan ya udah bayar bunganya aja, tapi pokoknya nggak kepotong. Kalau gitu kan sama aja kita ngasih gaji dia doang gitu loh. Udah kita, kalau kasus yang tadi ya, udah kita untungnya sedikit, masih dipotong sama operasional, masih dipotong lagi, disikat habis sama pihak instansi bank atau leasing yang kita pinjam duitnya. Mereka sebenarnya nggak salah, karena mereka tuh udah punya MOU dengan kita juga. Maksudnya tergantung kitanya sebagai pengusaha gitu loh. Kita bisa nggak negosiasi, misalkan ke hotel gitu, nggak masalah mau ke hotel, mau ke retail tuh nggak masalah ya gitu. Cuman kita bisa nggak minta, contoh misalkan bikin sistem pemasaran tuh mereka yang butuh sama kita gitu loh, cara pemasaran. Jadi kalau saya sih ya, saya punya produk spesifik ya di bidang auto detailing ya, pembersih interior mobil, mereknya Clean Up. Itu saya pasarkan dengan cara apa? Mereka tuh saya buat bagaimana caranya membutuhkan produk saya, karena saya bikin testimoni yang bagus, saya bikin testimoni yang bagus dari para customer saya. Terus mereka juga
saya bikinkan video yang baik yang membuat mereka tuh tertarik sama produk saya gitu. Jadi gimana caranya mereka yang butuh saya gitu loh, dan barang saya pun nggak bisa di sembarang, walaupun ada produk yang sejenis ya, tapi mereka tuh saya buat tertariknya hanya dengan produk saya gitu loh. Pemasaran harus kita cari caranya seperti itu harusnya, jadi mereka yang butuh kita. Nah, kalau udah kayak gitu caranya, jadi kalau kita punya sistem, bisa dibilang sistem yang saklek ya, karena misalkan kita minta, nggak apa Pak tempo, tapi saya nggak mau kalau 3 bulan karena capital saya, karena modal saya nggak terlalu besar. Kalau modal saya nggak besar, saya supply ke Bapak, saya nggak bisa Pak kalau 3 bulan. Bisa nggak Pak? Saya punya tempo tuh ke Bapak 1 bulan. Tapi tolong dijaga Pak kayak gini. Atau kalau mau ekstrim lagi, cash on delivery aja. Jadi begitu barang kita sampai, ya langsung pembayaran. Atau barang ditransfer. Atau lebih bagusnya lagi, itu kalau sistem saya ya, mereka transfer dulu, barangnya nanti kita kirim. Atau kalau mau aman, sekarang banyak marketplace lah, kita bisa harus melek juga sama teknologi. Jadi belajar bagaimana caranya kita mengirim lewat teknologi marketplace itu, sistem bayaran. Jadi kita bikin akun, kita bikin produk, nah linknya kita kirim ke dia senilai misalkan nama produknya misalnya invoice pengiriman air mineral hotel ini, nama produknya gitu aja, fotonya foto airnya aja ditaruh situ, seharga segini. Nah, kirim ke dia, kalau dia udah bayar baru kita kirim. Nanti kalau barang udah sampai nggak ada masalah, mereka kan pasti harus mau nggak mau harus klik selesai kan di situ di aplikasinya. Begitu mereka klik selesai, pembayaran langsung masuk ke kita. Itu salah satu platform pembayaran yang aman juga. Jadi kita aman, kita supply barang ke dia. Kalau barang kita belum sampai ke mereka, pembayaran pun kita nggak akan terima gitu loh. Kalau seperti itu. Jadi kedua belah pihak bakalan menjadi aman kalau gitu. Jadi gini ya, intisari dari pembahasan kita kali ini, bagaimana caranya jangan sampai kalau kita punya capital kalau kita punya modal kecil, jangan terlalu melonggarkan pembayaran kepada customer. Bagaimana caranya kita juga harus mempunyai cash flow yang lancar ya. Jadi usaha kita lancar, jangan sampai keuangan kita nggak lancar. Kalau kayak gitu bahaya. Saya udah pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau saya di bidang project ya, jadi saya punya usaha furniture di bidang desain interior. Itu juga ada kasus seperti itu dulu beberapa. Jadi sampai saya harus minjem dana ke sini, dana ke bank untuk memenuhi permintaan dari project customer saya itu. Karena Karena DP-nya sangat kecil dan saya mau menerima pekerjaan tersebut. Dan akhirnya begitu di pertengahan jalan saya butuh dana, ya saya mau nggak mau nyari pinjaman yang sudah menawarkan saya sebelumnya, kayak bank. Itu bank udah beberapa kali menawarkan, ya saya ambil akhirnya, walaupun tadinya saya nggak mau ngambil. Dengan jaminan aset. Nah, pada saat kondisi seperti ini, pada saat corona seperti ini, project berhenti, pembayaran berhenti, ya saya mau nggak mau ya bayar ke mereka pun berhenti, walaupun saya tetap diancam gitu. Kalau misalnya saya nggak bayar terus kayak gini, saya udah 2 bulan nggak bayar. Kalau saya udah 2 bulan nggak bayar, bisa-bisa asetnya disita Pak. Oh kalau gitu nanti dulu Pak. Ada cara-caranya juga tuh untuk misalkan instansi bank atau leasing lah, itu atau mungkin ke koperasi ya, itu juga bisa kita carikan solusi win-win solutionnya. Kalau memang kiranya kita masih bisa bayar, kita bayar. Atau kalau kita mau pelunasan khusus, itu pun ada tekniknya. Saya sebelumnya udah pernah juga kok mereview untuk kasus-kasus tersebut. Misalkan saya punya cicilan mobil dan itu nggak bisa bayar,
bagaimana caranya untuk mobil kendaraan itu mungkin dijual dengan hasilnya tuh tetap bisa nutupi dan kita masih ada kembalian lah, cashback lah mungkin sih bisa dibilang. Ada videonya, judulnya kalau nggak salah itu nggak bisa bayar cicilan, mobil dijual dapat untung, kalau nggak salah gitu nama judul videonya. Cari deh di YouTube saya ini ya, ada video yang itu tuh. Jadi gitu ya teman-teman. Yang paling mendasar pada saat kita memulai usaha itu adalah gini ya, darahnya dari usaha itu atau darahnya itu adalah yang paling utama ya. Kalau kita punya usaha itu kan cash flow kan, keuangan kan. Kalau keuangan kita udah macet, ya usaha kita juga macet gitu loh. Jadi jangan samain usaha itu sama apa ya, sama main-main gitu loh. Kalau main-main kita utang piutang sama temen tuh beda lagi hitungannya, walaupun dibayar nanti pun nggak masalah. Tapi kalau usaha itu buat kehidupan kita sehari-hari, untuk kita menghidupi hidup kita, menghidupi karyawan kita, menghidupi keluarga kita. Jangan main-main, jangan sembarangan, dan jangan asal mengelola aja gitu loh. Kasihan orang-orang di balik usaha tersebut kalau sampai kayak gitu. Saya udah pernah ngerasain namanya bangkrut. Saya nggak mau teman-teman sampai ngerasain kondisi seperti yang pernah saya rasain gitu. Jadi maka dari itu saya bikin video ini supaya bisa membuat teman-teman tuh bisa terinspirasi supaya apa ya, jangan sampailah kayak saya udah pernah ngerasain kayak gitu, dan alhamdulillah masih bisa bangkit sampai sekarang. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat dengan adanya video ini, silahkan like, subscribe, dan bila ada kritikan silahkan di komen. Saya rasa gitu aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.